dengar kalau setiap orang punya 7 kembaran di dunia? Tapi gimana kalau kembarannya bukan kembaran biasa? Suka nongol tiba-tiba, suka hilang tiba-tiba, secara misterius. Mending waspada deh kalau kembaran lo mencurigakan bersama Elle dan Luka. Welcome to Veil of Nightmares. Subscribe dulu sebelum kembaran lo muncul di tempat tak terduga. Cerita pertama dari email masuk dari seseorang, kita panggil aja D. Waktu gue masih 10 tahun, gue lagi libur sekolah, gue sama keluarga liburan ke rumah nenek. Rumahnya di pedesaan gitu. Rumah-rumah di sana masih sedikit, ada hutan juga di belakang. Sore itu kakak ajak gue jalan-jalan ke belakang rumah. Katanya dia lihat kelinci lucu lari ke dalam hutan. Dia berhenti di ujung jurang, matanya kosong dan wajahnya gak ada ekspresi. Tanpa peringatan, kakak tiba-tiba loncat ke dalam jurang. Gue panik, gue lari ke rumah nenek buat kasih tahu nenek dan orang tua kami. Lalu pas gue sampai rumah nenek, gue lihat kakak, dia ada di rumah, tapi baik-baik aja. Dan anehnya, kakak ada di 2 tempat. Ada di ruang tamu lagi nonton TV, satunya ada di kamar lagi baring. Gue ngujak mata, mastiin gue gak halu, tapi sosok-sosok itu masih di sana. Artinya, ini nyata. Kakak, bukannya tadi jatuh ke jurang? Tanya gue. Gak ada jawaban. Gue masih noleh kedua sosok yang mirip kakak gue. Tiba-tiba, sosok kakak yang lagi nonton TV hilang, TV-nya juga mati. Berarti, kakak yang asli adalah sosok yang di kamar. Gue lari ke kamar. Kakak bangun, dia senyum natap gue. Lupa ya, kakak kamu kan udah meninggal 2 jam lalu. Orang tua dan nenek kamu lagi ngurusin pemakaman di rumah duka. Kamu gak ikut pemakaman karena demam. Gue baru inget, kakak emang udah meninggal. Terus, sosok di depan ini siapa? Suaranya juga aneh. Dada gue sesak, badan gue kaku saking takutnya. Lalu lampu tiba-tiba kedap-kedip. Sosok itu menghilang gitu aja. Sejak saat itu, gue sering lihat sosok mirip kakak gue. Bahkan sampai sekarang gue udah gede, sosok itu muncul di mana aja. Dan cuman gue aja yang bisa lihat. Dan gue gak pernah tahu sosok itu sebenarnya siapa. Cerita kedua dikirim oleh seseorang. Kita panggil aja Z. Ini pengalaman gue beberapa minggu lalu. Gue ikut les private di rumah Bube. Waktu itu gue mau kerjain tugas dari Bube, tapi gue baru sadar buku catatan gue ketinggalan di rumah Bube. Gue kirim pesan ke Bube kalau gue mau datang ke rumahnya ngambil buku. Lama banget, nggak ada balasan. Jadi gue langsung datang aja. Gue ketuk pintu dan manggil Bube, tapi nggak ada yang nyaut atau buka pintu. Rumah ini sepi banget, ditambah Bube tinggal sendirian. Apa mungkin dia lagi sibuk di luar? Gue coba pastiin kalau emang nggak ada orang dengan ngintip dari jendela. Di dalam ada Bube lagi ngetik di laptop di ruang tamu. Ternyata dia ada di rumah, lagi fokus kerja, makanya nggak denger gue manggil dan ngetuk pintu. Gue minta izin masuk ke dalam buat ambil buku. Bube respon dengan anggukan. Dan gue masuk. Gue ambil buku gue di meja kerjanya Bube. Lalu gue sadar ada yang janggal. Laptop yang dipakai Bube nge-glitch, tapi tangan Bube masih ngetik di keyboard. Mukanya juga datar banget. Lalu gue dapet telepon masuk dari Bube. Iya, Bube yang nelpon padahal dia di depan gue, tangannya belum lepas dari laptop. Bube yang di telepon bilang kalau dia lagi di luar kota. Gue katanya ambil bukunya besok aja. Terus siapa di depan gue ini? Kalau Bube di luar kota. Gue mundur pelen-pelen buat kabur. Tapi sosok itu keburu noleh. Senyum lebar banget, gak wajar. Aduh, ketahuan.
Gue langsung lari sekencang mungkin keluar rumah Bube. Pas gue noleh balik, rumahnya gelap. Sosok mirip Bube dan laptop beserta yang lainnya di ruang tamu gak ada. Dan buku catatan yang gue pegang berubah jadi daun besar. Padahal gue yakin yang gue ambil tadi itu adalah buku catatan gue. Gue dengar kabar katanya bahkan sebelum Bube tinggal di sana, rumah itu ada satu makhluk yang suka nyerupain muka penghuni rumah buat iseng nakutin orang yang datang. Bahkan saat yang punya rumah lagi nggak ada. Kalau lo punya cerita nggak masuk akal kayak gini, kirim ke email kita di veilofnightmaresstorytelling@gmail.com. Biar kita bacain di episode berikutnya. Don jangan lupa Subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah yang bikin lo mimpi buruk.